yang paling disayangkan di sini adalah kontrol orang tuanya. Iya. Bagaimana bisa mereka itu izinkan anaknya keluar bergaul di jam-jam seperti itu? Iya betul. Apakah ini orang tuanya tidak mencari ketika malam hari? Kenapa anaknya belum pulang? Kemudian tidak mengecek di rumah, di kamar, itu anaknya ada apa tidak? Iya seperti itu. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga saja dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Aan Asriani di segmen acara kita Ngopi Ngobrol Pagi. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantaeng. Tepuk tangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Wah, ini ada kaitannya dengan bullying, kekerasan anak, dan yang paling banyak dibahas saat ini mungkin yang bullying itu ya, bullying atau tindak pidana anak itu, atau gimana? Iya, baik. Kalau misalkan kita berbicara soal sistem peradilan anak ya, itu sebenarnya cakupannya banyak. Apalagi di samping saya ini ada Ibu Lina. Beliau ini spesialis kalau misalkan kita berbicara di dunia medis ya, Ibu ini spesialis perkara anak. Jadi beliau banyak menangani perkara anak. Jadi sekira judul yang sistem peradilan pidana anak di Indonesia ini penting. Soalnya kalau misalkan kita di kejaksaan kan orang-orang tuh berpikir cuma represif, bagaimana kemudian menghukum orang kalau masyarakat awam. Nah, di kejaksaan sendiri tuh ada langkah preventif seperti yang kita lakukan hari ini, seperti penerangan hukum, jaksa masuk sekolah. Tunggu. Menyapa. Kita terlalu panjang. Kita belum kenalan dulu. Iya, betul sekali. Iya. Kita kenalan dulu. Baik, untuk ada dua orang cantik yang paling muda-muda dibanding saya ya. Nah, ini beliau ini adalah Ibu Herlina SBSH, yang mana beliau ini merupakan Kasubsi 2 bidang intelijensi. Nah, nanti sebentar bisa dijelaskan Ibu ini membidangi tentang apa, kemudian perkara apa, tindak pidananya juga seperti apa. Nah, kemudian yang satu lagi ada orang yang cantik banget di samping saya, ada Eka Wahyuni SH. Loh, kok tersipu-sipu. Nah, Ibu Eka ini merupakan penelaah, penuntutan, dan penegakan hukum. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan nanti akan ditegakkan sama beliau-beliau ini. Baik, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, di bidangnya seperti apa. Oke. Iya, silakan. Assalamualaikum teman-teman yang menonton podcast ini. Perkenalkan, nama saya Herlina SB Sarjana Hukum. Saya di Kejaksaan Negeri Bantaeng itu menjabat sebagai Kasubsi 2 bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bantaeng. Jadi tugas kami itu, kalau mungkin orang-orang sudah paham ya intelijen itu seperti apa. Intelijen itu adalah sebenarnya memberikan klarifikasi apabila ada sesuatu yang orang-orang di luar kejaksaan bertanya tentang kejaksaan. Kalau intinya sih kami itu adalah mata dan telinga kejaksaan. Mata dan telinga kejaksaan. Tapi di samping itu kami selaku jaksa, setelah kami melakukan diklat selama kurang lebih 4-6 bulan, itu status kami bukan hanya sebagai apa yang ada di SK kami, jabatan kami, bukan hanya seperti itu. Jadi kami diperbantukan juga di bidang lain, bisa di bidang tindak pidana khusus yang menangani perkara korupsi, bisa di bidang tindak pidana umum. Baik. Nah, kebetulan mungkin karena saya sudah agak lama ya menjadi jaksa, mungkin kurang lebih 5 tahun lah. Sudah lama jadi ya. Mungkin dilibatkan oleh pimpinan, diberi tanggung jawab oleh pimpinan untuk menangani perkara-perkara anak di bidang tindak pidana umum. Itu di luar dari jabatan saya. Jadi memang sudah sangat cocok untuk membahas tema kita kali ini yang tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kemudian silakan Ibu Eka bisa memperkenalkan diri. Ya, baik, sebelum saya memperkenalkan diri saya mau pantun dulu nih dikit biar lebih cair suasananya. Oke.
ya. Nanti siap-siap bilang cakep ya. Cakep. Bukan Ibu. Ya, baik. Indonesia negara hukum. Cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi hari ini perkenalkan dulu teman-teman yang udah nonton di program Ngopi ya, Iya. Ngobrol Pagi ya. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni sebagai analisis penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Saya merupakan CPNS yang baru terangkat tahun 2024 kemarin. Jadi iya nanti kami 2025 ini per April kami udah 1 tahun Dan insya Allah sudah terpanggil juga untuk melaksanakan pendidikan, Kak. Amin, amin. Wah. Semoga dimudahkan. Jadi, Amin. Iya. Kemudian saya ditempatkan di seksi intelijen. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sih yang kemudian saya dapatkan di intelijen? Ternyata kalau misalkan kita di instansi lain tuh ada intelijen juga kan. Jadi kayak orang tuh bilang, oh ini intelijen. Ternyata kalau intelijen di kejaksaan itu bersifat intelijen justisia. Nah, kalau misalkan ditanya tugasnya apa saja, itu banyak, tapi mencakup 3. Ada lead, pamgal, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau misalkan intelijen itu adalah mata dan telinga pimpinan. Jadi kami memberikan support kepada bidang-bidang lain. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, ternyata di kejaksaan itu ada beberapa bidang. Ada dari pidana khusus, pidana umum, ada perdata dan tata usaha negara, ada intelijen, dan pidana umum atau seksi tindak pidana umum atau PIDUM. Nah, itu kemudian ketika ada permasalahan itu mencakup sesuai dengan bidangnya masing-masing. Entahkah itu korupsi, dia masuk di pidana khusus, atau perkara-perkara lain yang bersifat pidana umum itu masuk di PIDUM, atau bersifat kepentingan perorangan itu bisa masuk di perdata dan tata usaha negara. Itu dia. Biasanya kan kalau misalkan orang tahu tuh oh kejaksaan ya udah kejaksaan aja. Iya. Ternyata banyak Di dalamnya, mulai dari yang sengketa tanah mungkin. Iya, betul. Dibahas Mas di Bidan kejaksaan Datun. juga. Iya, Bidan Datun. Iya, kemudian korupsi apalagi. Iya, Bidsus. Iya, ya baik. Nah itu tadi ada 2 orang ibu jaksa di samping saya yang akan membahas mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Yang mana kita tahu saat ini banyak sekali tindakan bullying dilakukan di sekolah. Yang baik itu dilakukan sama anak usia SD, SMP, dan SMA. Nah itu banyak sekali tindakan yang mulai dari tindakan verbal maupun nonverbal. Nah itu sangat menyakitkan loh bagi korban bullying tersebut. Nah sekarang mungkin boleh kita jelaskan dulu mengenai definisi anak yang berhadapan dengan hukum, karena yang kita tahu biasanya pelaku bullying itu selalu melakukan tindakan yang semena-mena, seolah-olah itu tidak akan diperhadapkan dengan hukum. Nah sementara yang berjalan saat ini, apapun tindakannya akan dikenakan sanksi hukum. Nah, boleh Ibu Jaksa ini menjelaskan mengenai definisi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Oke, anak berhadapan dengan hukum. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa anak berhadapan dengan hukum itu adalah apabila dalam suatu peristiwa anak berhadapan dengan hukum. Misalnya apa? Dia sebagai korban, dia sebagai saksi, atau dia sebagai pelaku. Nah, 3 kategori ini adalah dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum. Oh, berarti bukan hanya pelaku, Iya, bukan tetapi hanya pelaku, korban juga sebagai korban, dia. sebagai saksi. Iya. Nah, itu juga disamakan dengan anak berhadapan dengan hukum. Hukum. Jadi jangan sampai di pikiran masyarakat luas Iya, bahwa betul. anak berhadapan dengan hukum itu hanya pelaku saja. Iya Nah, benar. Jadi dengan hadirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak ini, yang diistimewakan bukan hanya pelaku tetapi saksi dan korban juga. Nah, karena jangan sampai pada saat mau persidangan atau pengambilan keterangan si anak ini takut. Iya, Makanya betul. hadirlah undang-undang ini supaya pada saat anak memberikan keterangan dia merasa aman, nyaman, bisa bercerita tanpa Iya. rasa takut, tanpa grogi seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahami oleh masyarakat luas. Baik, itu tadi penjelasannya bahwa anak berhadapan dengan hukum itu tidak hanya berlaku bagi pelaku pembulian, tetapi untuk bagi korban ataupun saksi yang akan memberikan keterangan itu juga termasuk anak berhadapan dengan hukum atau ABH yang akan dilindungi berdasarkan undang-undang yang ada. Nah, kemudian kita lanjut lagi, jenis-jenis anak yang berhadapan dengan hukum itu yang seperti apa?
Ya, baik seperti yang tadi Ibu Lina jelaskan sudah sempat disinggung secara garis besarnya. Jadi kalau misalkan kita definisikan apa sih kemudian anak yang berhadapan dengan hukum itu, ialah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi kalau misalkan anak-anak melakukan suatu kejahatan, dia 18 tahun lebih sehari, itu termasuk dalam kategori dewasa. Iya, jadi makanya sempat kalau misalkan kami masuk dalam program Jaksa Masuk Sekolah, jadi kami memberikan pengarahan kepada adik-adik. Kalau misalkan adik-adik itu melakukan kejahatan, itu bukan tidak dihukum, tapi ada hukumannya. Cuman memang sedikit lebih ringan mungkin. Iya, betul sekali. Pemberian konsekuensi hukumnya itu tidak sama dengan ketika kita orang dewasa melakukan kejahatan itu. Nah, kemudian pertanyaan tadi, apa sih jenis-jenis anak yang berhadapan dengan hukum? Iya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tadi Ibu juga sudah sempat, yang pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian yang kedua ada anak yang menjadi korban, dan yang ketiga ada anak yang menjadi saksi. Jadi anak yang menjadi anak yang merupakan berkonflik dengan hukum itu adalah anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, mengalami penderitaan fisik, mental atau patut diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak tersebut sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun melakukan tindak pidana. Itu masuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan melakukan tindak pidana, betul sekali, grogi. Melakukan tindak pidana. Terus yang kedua ada anak yang menjadi korban. Nah, seperti dengan kata-katanya anak yang menjadi korban, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun, mengalami langsung kerugian secara fisik, mental, dan seperti yang tadi Ibu sempat singgung, kalau anak di sini yang sebagai pelaku itu patut dilindungi. Iya, patut korban patut dilindungi identitasnya. Misalkan apalagi kalau misalkan dia adalah korban TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian yang selanjutnya ada anak yang menjadi saksi. Nah, ini juga patut dilindungi. Kenapa? Karena lagi-lagi mengedepankan kepentingan anak. Jangan sampai psikologi anak itu terganggu. Iya, benar. Ya, itu dia untuk 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Karena kemudian sekilas tentang peraturan tentang anak dan kenakalan remaja dan pidananya. Boleh Ibu jelaskan tentang bisa. Iya, tentang peraturan tentang anak, kenakalan remaja dan pidananya. Boleh juga disebutkan misalnya kalau misalnya ada bukan ini sih tindakan bullying terhadap anak, misalnya anak usia SD, yang mana kita pernah dengar kalau di anak SD itu kayak sering dipukuli, dikeroyokin, sering terjadi perundungan. Apakah itu bisa kita lapor dan itu akan dikenakan tindak pidana atau seperti apa? Yang bullying ya, oh ya. Baik, terima kasih. Begini, jadi pada dasarnya kalau misalnya seorang anak yang berusia 12 hingga 18 tahun melakukan suatu tindak pidana, bukan berarti bahwa dia lepas dari pertanggungjawaban pidana, bukan berarti seperti itu. Jadi undang-undang kan sudah mengatur kalau misalnya seseorang melakukan tindak pidana, misalnya tindak pidana menjual narkotika atau memukul atau TPKS itu tindak pidana kekerasan seksual, seperti itu. Orang dewasa kan bisa dihukum, diterapkan undang-undang seperti itu. Anak pun bisa diterapkan undang-undang itu. Cuman ada keistimewaan dari undang-undang sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang melakukan tindak pidana yang seperti yang saya sebutkan tadi itu dikurangi seperduanya. Jadi kalau misalnya orang dewasa 15 tahun maksimalnya. Untuk anak itu maksimalnya 7,5 tahun, seperti itu. Jadi kalau misalnya pencurian. Kalau pencurian itu diatur dalam pasal 362 ya, 362 KUHP. Maksimal hukumannya itu 5 tahun. Jadi kalau anak-anak yang mencuri, maka pidananya maksimal 2,5 tahun. Range-nya. Iya, range-nya. Range-nya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak ini setiap kami melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, kami biasanya membahas ada obat-obat terlarang yang diedarkan di sekolah-sekolah. Biasanya kan kalau narkotika itu, jenis narkotika itu mahal, jadi mungkin itu belum terjangkau ke anak-anak. Nah, yang biasa ada itu pil Yesus, obat
obat Y. Jadi kayak seperti tramadol begitu. Harganya kan sangat murah, 5.000 sampai 10.000 per satu tablet. Pada saat saya membahas itu, tahu enggak gambar ini, tahu enggak ini obat apa? Anak-anak itu pada senyum, pada ketawa. Oh, berarti mereka tahu. Iya, betul. Mereka paham. Iya. Saya tanya lagi, tahu enggak berapa harganya? 5.000. Ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 10.000. Berarti mereka tahu dan pernah beli mungkin ya. Iya. Jangan pernah beli, bahkan menjadi pengedar pun mungkin mereka sudah ada. Itu obatnya dijual bebas. Tidak, ini obatnya obat apa ya? Intinya ini obat keras yang dilarang untuk diedarkan. Ini obat terlarang begitu. Kalau tidak salah ini obat untuk anjing gila ya. Iya. Tapi ini konsumsi sama anak. Karena efek dari meminum obat ini itu bisa ngefly, ya mirip-mirip narkotika begitu Kak. Tapi kalau kita sudah kecanduan minum obat ini ya bisa berefek sampai kayak kematian kayak begitu. Ya sama kayak isap-isap lem mungkin. Iya, mirip-mirip teman-temannya. Terus kalau misalnya obat-obat itu kan sebotol itu bisa berisi 1.000 butir. Bayangkan kalau misalnya anak-anak itu bisa jual ke teman-temannya. Iya, betul. Dia untung berapa gitu. Iya. Mereka tidak tahu, tidak paham. Dan di situ kami edukasi bahwa menjual-jual obat-obat seperti itu juga ada hukumannya, hukumannya. Iya, jangan sampai diiming-imingi uang, kemudian mereka tidak paham hukum. Apalagi kalau mereka butuh uang. Iya, betul. Tahu enggak kalau anak-anak itu fase di mana dia itu ingin mencoba-coba, ingin merasakan, ingin makna ini kan cuma sekali saya jadi anak muda. Ini kan kalau saya tidak ikut-ikut sama temanku nanti tidak dibilang ngetren. Iya, betul, iya. Contoh kecilnya saja, kalau misalnya ada anak-anak yang dia berada dalam satu cycle, satu lingkungan, satu geng lah begitu. Iya. Kemudian dalam hatinya dia tidak mau melakukan itu, misalnya temannya pengen bolos atau pengen ngerokok atau pengen ngelem kayak gitu, terus dia tidak ikut, rasanya tuh kayak dikucilkan, merasa tidak dianggap. Itu sementara usia anak sekolah. Padahal mereka tidak tahu dampaknya itu seperti apa. Itu hanya salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan di lingkungan sekolah untuk anak. Belum lagi kalau dia melakukan kekerasan, itu diatur dalam pasal penganiayaan 351. Belum lagi kalau misalnya dia melakukan penghinaan secara ITE. Tahu nggak? Bukan cuma orang dewasa, bukan cuma anak-anak ya, orang dewasa saja biasanya itu membuli melalui handphone. Iya, benar. Kemudian di-forward kemana-mana, di-forward. Nah, itu ada hukumannya, ada undang-undang ITE yang bikin stiker. Iya, bikin stiker. Yang sambil ledekin teman-temannya. Itu kan salah satu bentuk pelecehan menurut saya sih. Apa benar? Itu salah satu. Diatur kan, undang-undang ITE. Itu ada undang-undang ITE-nya. Jadi betul-betul kita sebagai manusia maupun anak ataupun orang dewasa itu tidak boleh melakukan pelecehan, baik itu secara penghinaan, baik itu secara verbal maupun non verbal, maupun baik secara elektronik maupun non elektronik, karena semua ada hukum yang mengaturnya. Nah, kemudian boleh kita bahas lebih lanjut mengenai usia dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, baik, kalau misalkan kita tadi Ibu Lina udah ceritakan dan jelaskan panjang lebar bagaimana kemudian anak berhadapan hukum, apakah anak bisa melakukan pertanggungjawaban hukum. Nah, perlu penonton semua pahami kalau misalkan tidak semua kejahatan atau kenakalan remaja itu bisa dilakukan penahanan atau bisa dilakukan diberikan sanksi. Kadang ada beberapa kenakalan remaja yang memang diserahkan mungkin kembali kepada kedua orang tuanya. Misalkan range di anak umur 8 sampai dengan 12 tahun itu tidak dilakukan penahanan. Anak SD ya. Iya, Bu. Anak SD. Jadi iya, betul sekali. SD kelas 4. Kalau 8 sampai 12 tahun itu mungkin kelas 4 sampai 6. 4 sampai 6. Nah, itu diberikan pembimbingan atau dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian diberikan sanksi secara lisan kalau apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan mungkin bersama teman-temannya, apalagi anak-anak sekarang kan generasi Gen Z ya. Jadi
tingkat Betul. kejahatan sekarang itu lebih bermacam-macam. Iya. Kalau misalkan dulu bullying itu dilakukan di sekolah, sekarang boleh by handphone, Iya, namanya cyberbullying. Nih biasa ini kan di handphone, ini tuh lagi ngebully ini, ayo ketik-ketik apa segala macam, dan mereka nggak tahu konsekuensinya. Ternyata emang ada diatur dalam undang-undang ITE misalkan. Kemudian anak yang berusia 13 tahun. Nah, kalau misalkan di range ini anak sebagai pelaku itu pertanggungjawaban pidananya itu belum dapat dilakukan penahanan juga. Kemudian Usia SMP ya ini. Iya, siap. Kemudian selanjutnya ada anak berusia 14 tahun. Nah, ini bisa dilakukan penahanan tapi tidak lebih dari 7 tahun. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau misalkan anak itu tidak sama dengan orang dewasa dihukumnya. Jadi kalau misalkan dia melakukan kejahatan yang maksimal kalau misalkan orang dewasa 15 tahun, maka dilakukan penahanan 7,5 tahun. Dan perlu diketahui juga kalau misalkan ketika anak melakukan tindak pidana, maka ada dikatakan namanya diversi. Jadi setiap tahapan itu dilakukan diversi, baik itu di kepolisian, kemudian di pra penuntutan pada saat tahap 2 di kejaksaan, dan di pengadilan juga. Jadi tetap dilakukan bagaimana kemudian anak ini tidak dilakukan penahanan. Jadi kita melakukan pendekatan diversi. Jadi kalau singkatnya diversi itu adalah peralihan pidana. Jadi kalau misalkan anak-anak bisa dilakukan diversi atau keadilan restoratif itu bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya ada anak yang berusia 14 sampai dengan 18 tahun. Terhadap anak ini itu bisa ditahan dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan mekanisme sistem peradilan anak. Jadi ada 4 kategori, yaitu 8 sampai dengan 12 tahun, kemudian anak yang berusia 13 tahun, 14 tahun, dan range umur 14 sampai dengan 18 tahun. Itu kategori anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oke. Baik. Nah, kalau kenakalan remaja dan pidananya itu menyebabkan kematian, menyebabkan kekerasan, itu ada undang-undang. Saya baca ada undang-undang yang mengatakan bahwa ini di pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 yang mengatakan bahwa untuk kekerasan berat yang menyebabkan kematian, pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda 3 miliar. Nah, ini berlaku untuk usia anak berapa tahun atau apakah hanya berlaku untuk usia dewasa saja? Baik, terima kasih ya Kak. Begini, perlu kami sampaikan bahwa kalau kami jaksa ada orang yang bertanya, ini kena berapa hukumannya? Kalau jaksa bacanya nggak seperti itu. Kalau jaksa gini, dia perkara apa? Misalnya penganiayaan. Oh, ini pasal ini. Kita harus sebut pasalnya dulu. Nah, nanti setelah disebutkan pasalnya, kita searching unsur-unsur pasalnya seperti apa, seperti begitu. Jadi kalau misalnya seorang anak melakukan kekerasan sehingga menimbulkan kematian. Kami sebagai jaksa searching dulu. Ini masuk undang-undang apa ya? Oh, karena dia pelakunya anak berarti masuk undang-undang perlindungan anak. Di pasal berapa ya? Oh, ternyata di pasal 80. Nah, di pasal 80 itu ada beberapa ayat. Ada yang kalau misalnya dia mengakibatkan luka ringan, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kematian. Nah, dari pasal itu sendiri kan ada range-nya juga dari setiap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan si anak ini, sehingga pidananya pun berbeda. Misalnya kalau misalnya sampai menimbulkan kematian bagi si korban, maka si anak ini berdasarkan undang-undang itu dia dihukum pidana penjara maksimal 15 tahun. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa kita harus melihat dulu dari unsur pasal itu sendiri. Apakah di unsur pasal itu langsung mengatakan bahwa apabila anak melakukan tindak pidana, kalau misalnya katanya mengatakan apabila anak melakukan kekerasan atau tindak pidana yang mengakibatkan kematian, maka dihukum pidana penjara maksimal 15 tahun. Nah, tapi kita lihat dulu, ternyata di pasal 80 itu bukan kata anak yang disebut, tapi setiap orang. Berarti setiap orang yang dimaksud di sini adalah orang dewasa. Jadi kalau dimaksud di sini orang dewasa dan maksimal hukumnya 15 tahun, berarti bagi anak berlaku setengahnya, maksimal 7,5 tahun. Seperti itu. Begitu. Mau tanya boleh kembali bersekolah Pak? Tidak, itu jelas tidak, karena sudah lewat mungkin usianya ya. Kalau ketika dia misalnya ditahan, kemudian keluar dari penjara atau keluar dari tahanan, itu boleh kembali bersekolah atau? Nah, kembali lagi kami sampaikan kepada masyarakat luas bahwa anak
meskipun dia adalah pelaku tindak pidana, dia itu sangat-sangat diistimewakan oleh negara. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena undang-undang yang mengatur itu. Pada saat mulai mereka ditahan, kalau kita bertanya ke anak tidak seperti ke orang dewasa, kau sudah melakukan apa? Iya. Di mana? Sama siapa, Bagaimana sama siapa? caranya? Iya. Tapi kalau ke anak tidak, sama siapa ki di situ nak? Apa kita bikin? Kenapa bisa? Nah itu pendekatan seperti itu yang kita lakukan kalau pelakunya anak, Iya. korbannya anak, saksinya anak, seperti itu. Kemudian dari segi uniform, pada saat aparat penegak hukum APH memeriksa anak, dia harus melepaskan semua atribut APH-nya. Kenapa? Supaya anak itu tidak merasa takut. Anak-anak merasa aman Iya. dan terlindungi. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa saja ditanya sama APH dengan menggunakan uniformnya pasti sudah takut. keringat dingin. Betul. Ibu aja berdua di samping saya sudah deg-degan. Atau mungkin itu cuma rahasia umum kali ya. Iya betul. Apalagi anak dengan Kalau yang anak rada itu begitu sangat-sangat diistimewakan. Iya. Pada saat sidang pun begitu, pada saat diperiksa juga sama jaksa seperti itu, karena ada undang-undang yang mengatur, bahkan kalau bisa kita bawakan dia permen, kita belikan dia cemilan Biar sambil anaknya mau ditanya-tanya, iya seperti itu. berarti beda perlakuan Beda perlakuan, pendekatan. beda pendekatan persuasif juga ke anak maupun ke dewasa ya. Beda-beda. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, anak-anak yang tadinya menjadi korban, yang tadinya menjadi saksi itu merasa aman dan terlindungi karena ada hukum tadi yang mengatur, yang mengistimewakan anak tersebut. Jadi jangan takut lagi untuk menjadi saksi, kemudian jangan takut lagi ketika Anda menjadi korban, jangan takut lagi untuk melapor ya, karena Iya, betul. ada undang-undang yang melindungi dan melindungi anak Anda, sehingga anak Anda akan menjadi lebih aman, lebih nyaman ditanya-tanya karena ada pendekatan persuasif yang lebih mendalam, yang lebih istimewa ke anak dibandingkan ke orang dewasa. Selain itu lebih mengedepankan prinsip kepentingan anak. Bagaimana kemudian anak ini ketika berhadapan dengan hukum tidak takut, dan rasa takut itu bisa kami atasi gitu. Untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu apakah dilakukan pendekatan psikologis? Ada Iya, Kak. ada. Ada Kak. Jadi kalau misalnya dia pelaku, dia didampingi oleh Bapas, Badan Pemasyarakatan. Jadi kalau anaknya sebagai pelaku, ada istilahnya dia dilakukan penelitian, ditanya identitasnya, kemudian faktor-faktor yang dia menyebabkan dia seperti itu, pendekatan-pendekatan supaya dia bisa pada saat setelah menjalani penanganan perkara ini dia bisa kembali ke masyarakat ada. Begitupun dengan korban dan saksi. Korban dan saksi itu mulai pada saat dia diperiksa ada namanya badan kalau di sini istilahnya di bawah naungan dinas itu P2 TP2A. Dia itu didampingi mulai pada saat pemeriksaan oleh polisi, jaksa di pengadilan, kemudian diantar juga ke rumah sakit kalau misalnya dia memerlukan bimbingan konseling segala macam seperti itu. Jadi dan itu gratis, dibayar oleh negara begitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada di masyarakat luas perlu diketahui bahwa kalau misalnya ada anak-anak tak jadi korban, Iya, betul. itu tidak perlu kita takut melapor, tidak perlu kita takut. Nanti anakku masa bicara sendiri nanti di pengadilan, nanti dia mau bilang apa, nanti dia mau jawab seperti apa. Nah, itu ada pendampingnya. Iya, jadi ada negara hadirkan untuk itu, seperti itu. Nah, jadi bagi ibu-ibu atau bagi saudara-saudara, teman-teman yang atau adik-adik, ketika Anda merupakan korban atau menjadi saksi dalam tindak kekerasan anak, itu jangan takut karena akan ada pendampingan untuk melakukan Mendampingi anak. itu ada untuk mendampingi anak, kemudian
ada undang-undang yang mengatur juga sehingga anak-anak tidak perlu merasa takut. Kemudian atribut-atribut yang dipakai ibu jaksa saat ini itu akan dilepas. Jadi anak-anak memang merasa terayomi sehingga akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang ada atas kejadian-kejadian yang dialami. Iya, nah, betul sekali. kemudian, iya silahkan. Jadi betul sekali tadi Ibu sempat singgung kalau misalkan kita melepaskan atribut yang biasa digunakan, dan begitu juga ketika di pengadilan. Jadi anak itu tidak merasa takut. Iya, jadi ketika benar. anak posisi sebagai pelaku atau sebagai korban atau sebagai saksi, kami yang melakukan di persidangan itu tidak menggunakan pakaian yang biasa kami gunakan, baik itu dari hakimnya, kemudian dari jaksanya sendiri. Kami biasa menggunakan pakaian formal. Jadi anak-anak tuh merasa tidak terlalu tegang, tidak terlalu takut gitu. Dan bukan cuma jaksa aja, semua aparat penegak hukum yang hadir dan ikut. Iya. Terkait kekerasan anak, banyak sekali yang beredar di sosial media mengenai proses ini, apa sih, busur-busur yang malam-malam itu ternyata pelakunya anak-anak di bawah usia 18 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu bagaimana penanganan dari Ibu Jaksa sendiri, kemudian boleh juga disebutkan beberapa kasus terkait kekerasan anak di Kabupaten Bantaeng. Baik, terima kasih Kak. Kebetulan saya juga salah satu jaksa yang menangani perkara anak. Selama saya bertugas di Bantaeng kurang lebih hampir 4 tahun, cukup banyak, meskipun tidak semuanya, karena kan jaksa di Kejaksaan Negeri Bantaeng itu juga bukan cuma saya kan yang menangani perkara itu. Mungkin teman-teman tahu busur itu bentuknya seperti apa, terjadinya kapan, yang melakukan siapa. Nah, kalau untuk di kalangan anak, bayangkan ya, bagaimana bisa orang tua itu mengizinkan anak-anaknya keluar di jam 12 ke atas. Iya, betul. Nah, kejadian busur-busur itu mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara di luar sana mungkin tahu. Kejadiannya di jam 2 malam, Iya. di jam 1 malam, Iya. di jam 4 subuh. Sangat jarang terjadi di siang atau orang masih beraktivitas, Iya, sangat jarang. betul. Nah, yang paling disayangkan di sini adalah kontrol orang tuanya. Iya. Bagaimana bisa mereka itu izinkan anaknya keluar bergaul di Iya. jam-jam seperti itu? Iya, betul. Apakah ini orang tuanya tidak mencari ketika malam hari, kenapa anaknya belum pulang, kemudian tidak mengecek di rumah, di kamar, itu anaknya ada apa tidak? Iya, seperti itu. Iya, betul. Kenapa anaknya dibiarkan nongkrong keluar malam di jam-jam seperti itu? Kita kan, mungkin saya juga anak yang lahir di tahun 90-an ya, di sore hari saja atau di siang hari saja kita keluar tidak tidur siang, diapain kita sama orang tua? Dicubit, dicari, disuruh makan, disuruh pulang untuk makan siang, Iya. untuk tidur siang, Iya, supaya tidur kalau siang. sehari-harinya kita bisa pergi mengaji. Iya, betul. Begitu kan di anak-anak zaman tahun 90-an. Iya. Kalau Kita seumuran ya. Generasi 90. masih merasakan seperti itu. Iya, betul. Masih merasakan seperti itu. Kalau anak zaman sekarang, aduh sudah main HP. Oke lah, boleh lah, mungkin karena generasinya sudah berbeda, cuman kan tetap ada namanya kontrol dari Orang tua, iya betul. Bagaimana bisa kita memberikan fasilitas yang begitu lengkap? Nah, ternyata kita tahu bahwa fasilitas yang digunakan oleh anak-anak kita itu hanya untuk memberikan dampak negatif kepada anak kita. Iya, seperti betul. itu Kak. Terus itu kasus busur. Nah, kalau misalnya si anak ini punya teman geng, keluarlah bawa busur. Ternyata orang tuanya tidak tahu bahwa dia punya busur. Dia sudah punya busur, kemudian berkumpul di sebuah jalan. Kalau di Bantaeng ini, di jalan ini ya, yang dekat arah Malati, yang jembatan-jembatan itu. Oh iya. Di situ kan banyak biasa anak kumpul-kumpul di situ. Saya pun sebenarnya tidak tahu itu kalau saya tidak baca berkas. Iya. Kalau saya tidak tahu, kalau tidak dapat laporan dari pihak kepolisian bahwa ternyata tempat-tempat anak-anak itu biasa nongkrong, kemudian nunggu-nunggu orang-orang musuhnya lewat, kemudian digusur, itu salah satunya di situ, itu salah satunya. Kemudian kalau teman gengnya sudah lewat, ditancaplah itu busur, Berarti berarti geng-geng. Iya, bergeng-geng gitu. Lawan gengnya ceritanya yang dikejar. Iya, geng-geng. Kalau di zaman kita mungkin geng-gengnya itu cuman ya bagaimana caranya menggait perempuan kayaknya. Iya, ya. betul. Sekarang bahaya, Iya. sajam. Sudah sangat berbahaya, pakai sajam, pakai IT, itu sudah sangat-sangat berbahaya Kak. Nah, terus perlu kita ketahui bersama bahwa bukan berarti kita yang punya busur kita tidak dipidana. Orang yang menancapkan busur berarti dia yang melakukan kekerasan. Dia melakukan kekerasan Walaupun bukan dia yang punya.
sehingga menimbulkan korban itu akhirnya terluka. Iya. Nah, terus itu satu yang bukan punya busur, Iya. tapi dia yang pakai busurnya. Iya. Terus yang kedua, dia yang punya busur. Nah, berarti dia bisa kena undang-undang darurat, menyimpan, memiliki saja. Iya. Terus kalau misalnya ada yang bilang, ih itu kan bukan busurku dan bukan saya yang arahkan ke korban, Tapi ada. dia yang bawa. Oh, dia Nah, yang misalnya nih, kita yang punya busur, Iya. kakak yang punya busur. Iya. Terus busur itu kita kasih ke Eka. Iya. Kakak Eka ya. punya kita. Terus kakak Eka yang pegang busurnya. Kemudian setelah saya lihat ada kawan musuh saya di situ, kemudian saya yang membusur, Eka sini busur saya mau busur itu si korban. Nah, Eka juga kena karena menyimpan, membawa. Menyimpan dan membawa. Memang Jadi dalam itu, pemahaman mungkin ada di sekitar di luar sana mengatakan bahwa kan bukan saya punya busur, jadi tidak mungkin saya dihukum. Iya, betul. Seperti itu. Sama seperti kalau kita berobat ke dokter ya, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa sakit minum obat ini, Iya, ini, betul. kebiasaan begini, karena ada ahlinya, ada undang-undangnya, ada aturannya yang mengatur itu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penanganan atau mekanisme sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Bantaeng? Kalau penanganan perkara pidana anak di Kabupaten Bantaeng itu sudah berjalan dengan baik ya Kak. Mulai dari kepolisian, kalau bisa si anak itu tidak ditahan untuk kepentingan atau kenyamanan anak lebih bagus seperti itu. Kemudian sudah didampingi oleh pendamping dari PT 2PA. Kemudian pada saat pemeriksaan juga dengan cara pendekatan yang lebih nyaman supaya anak itu bisa memberikan keterangan dengan baik. Begitupun di kejaksaan, di pengadilan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian pada saat tahap eksekusi, setelah sidang kan ada yang namanya tuntutan, kemudian putusan. Nah, kalau putusannya ini sudah inkrah itu setelah berkekuatan hukum tetap, artinya si anak ini sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, misalnya dia harus menjalani pidananya berapa begitu. Itu ada namanya LPKA di Maros. Jadi dia punya tempat menjalani pidananya itu bersifat khusus anak. Khusus anak, lembaga pemasyarakatan khusus anak. Jadi dia diperlakukan bagaimana dia seharusnya di usianya itu. Nah, perlu juga adik-adik mungkin masyarakat luas ketahui bahwa apabila anak menjalani pidana atau sementara menjalani proses pidana mulai dari polisi hingga ke pengadilan, orang bertanya-tanya bagaimana kalau misalnya si anak ini sementara sekolah, sementara ujian, apalagi mungkin menghadapi ujian nasional dan segala macam ujian sekolah, itu juga dikhususkan. Jadi si pendampingnya ini yang berkoordinasi dengan pihak sekolah atau APH itu yang berkoordinasi dengan pihak sekolah supaya anak ini tetap bisa melaksanakan kewajibannya. Mungkin gurunya yang datang memberikan tugas-tugas atau secara online seperti itu, Kak. Jadi bukan berarti bahwa pasti anakku ini bakalan putus sekolah. Iya, betul. Seperti itu. Berarti anaknya boleh diikutkan dalam ujian nasional. Itu tetap, Kak. Jadi tidak ada Itu kata kewajiban putus negara, sekolah iya. untuk bagi anak yang menyandang misalnya pidana atau pelaku, lebih menekankan kepentingan anak. Jadi bagaimana kemudian anak ini ketika dia dihukum, ketika kembali ke masyarakat itu masih diterima, masih bisa beradaptasi, karena memang itu kan tujuannya. Jadi bukan serta-merta dilakukan penahanan atau diberikan sanksi. Iya, karena kan usia remaja, betul-betul usia di mana kita mencari jati diri yang hebat Kak Ine, kalau saya seperti ini. Makanya karena kemudian mungkin timbullah penyesalan di kemudian hari ketika anak tersebut sudah menjadi pelaku kekerasan. Dia baru menyesali pada saat anaknya menjadi pelaku. Nah, kemudian mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Iya? Nah, makanya kalau kami kejaksaan melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, kami itu selalu mengedepankan bahwa coba ingat sih, orang tuamu itu pengennya kamu jadi apa di sekolah. Kalau misalnya tidak bisa memberikan yang terbaik, janganlah menjadi sampah. Nah, karena orang tuamu itu pengen kamu sekolah, pengen jadi orang. Kalau dengan di sekolah saja malah bobrok, menjadi buruk, kan kasihan seperti itu. Karena kami sampaikan misalnya, nah ini loh contoh-contoh kasus yang ada di Bantaeng seperti ini. Seperti misalnya kakak mungkin pernah dengar yang kasus pembunuhan di Hermes kan? Anak SMP yang itu, SMP ke anak SD, anak SD kelas 6 SD, yang dia bunuh. Nauzubillah, misalnya dia bunuh, kemudian nauzubillah
dimutilasi. Iya. Astagfirullahaladzim, dimutilasi kan karena itu karena si laki-laki mau ini. Iya. Tidak dikasih, dia bunuh si pacarnya itu. Padahal itu masih Anak-anak loh iya, kan, masih di bawah usia 12 tahun. tahun. Nah itu tadi yang hukumnya tadi Iya. itu kan yang di bawah usia 18 tahun berarti dapatnya yang sampai yang menyebabkan kematian korbannya Iya. meninggal. Mungkin itu hanya sebagian yang bisa kakak dengar. Itu kalau untuk pelaku anak. Belum lagi kalau korbannya anak, mungkin lebih miris lagi kak. Begini aja saya sudah tersentuh. Sudah Miris lagi kalau wah, korbannya anak. ya betul. Ada korbannya yang usia 4 tahun. Itu pelecehan. Iya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja di usia dini? Misalnya usia anak sekolah, bagaimana Ibu Jaksa memberikan pengarahan-pengarahan untuk mengatasi kenakalan remaja di usia dini di Kabupaten Bantaeng, khususnya di Kabupaten Bantaeng. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan ketika kita berbicara soal bagaimana kemudian mengatasi, tentunya itu merupakan tugas kita bersama. Dan salah satunya adalah ketika kita memberikan penyuluhan hukum seperti ini, kita berharap tidak hanya target audiensnya adalah anak-anak, apalagi sekarang kan Gen Z ya, semua akses informasi itu gampang kita terima. Kemudian tugas kita juga menjadi peran sebagai orang tua atau kakak atau yang lebih tua untuk mengarahkan adik-adik ini supaya tidak menerima informasi saja seperti itu. Biasanya kan kalau misalkan di TikTok misalkan atau di Instagram banyak kan informasi-informasi yang menjadi tontonan yang tidak seharusnya. Apalagi kalau misalkan di Instagram itu tidak ada Instagram atau TikTok tidak ada TikTok Kids atau khusus untuk memang anak-anak. Jadi kayak betul-betul memang segala lini, segala pihak itu punya peran andil dalam bagaimana kemudian mengatasi kenakalan remaja ini. Dan kenakalan remaja semakin kesini tuh semakin banyak. Jadi kayak lebih anak-anak sekarang tuh kayak di luar nalar. Betul. Apalagi mungkin dipengaruhi oleh tontonan yang tidak ada filternya, kemudian di luar batas orang tua kan. Misalnya kita orang tua itu memberikan akses kepada anak-anak untuk diberikan handphone atau tablet atau iPad, sementara mungkin kita tidak lihat tontonan apa saja yang mereka tonton, Iya, betul. apa yang kemudian mereka terima, kemudian mereka mungkin dalam biasa kan main game tuh anak-anak keluarkan bahasa-bahasa kotor. Iya, betul. Jadi anak-anak tuh sekarang kalau misalnya saya ketemu sama anak-anak, terus mereka dengan gampang ngomong misalkan dog, Ya. kayak ini, kayak Anjay. iya, kayak misalkan contohnya anjing. Iya, betul. Kayak kita tuh kalau ngomong kayak gitu, Iya, kayak kita betul. shock. Anak-anak sekarang tuh kayak lebih Kayak pengen sentil mulutnya ya. Iya, kalau kita tuh kalau generasi 90-an kalau Iya. ngomong kayak seperti itu, jangan bangsat kayak betul. anak-anak sekarang tuh lebih ini. Iya, sudah dicubit, ya sudah dimarahin, Dilombokin. Jangan begitu kak. Di zaman kita masih kecil dulu, kalau misalnya ada tamu, terus kita ngeren-ngeren ya, pulang tamunya tuh Iya, kita diapain? betul. Saya Iya. dicubit. Generasi VOC. Jadi anak-anak sekarang tuh istilahnya lebih berani gitu. Nah, bagaimana kemudian mengatasi? Yang pertama adalah dari anak itu sendiri. Kita memberikan pemahaman kepada anak dan kita memberikan anak-anak ini kesibukan. Misalnya kalau di sekolah kan ekstrakurikuler. Iya, Bagaimana betul. kemudian anak-anak ini kan kalau misalkan fase anak-anak itu lagi pengen cari jati diri, lagi pengen coba hal-hal baru. Nah, bagaimana kemudian kita memfasilitasi dengan salah satunya adalah memberikan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang positif sehingga anak-anak disibukkan sama hal-hal yang positif. Kemudian keluarga, ini penting sekali ya, peran keluarga. Misalkan tidak hanya orang tua tapi juga lingkup keluarga sebagai kakak, tante, om. Bagaimana kemudian anak-anak ini tidak terbawa arus. Misalkan kita memberikan kalau kamu mau seperti tante, misalkan kalau misalkan saya Iya. seperti kakak, kamu harus belajar dengan baik, harus rajin sekolahnya, kemudian tidak ikut sama teman-temannya yang kemudian kamu tahu kalau teman-temanmu itu tidak baik untuk diikuti. Iya. Kemudian selanjutnya ada misalkan kalau dalam lingkup sekolah guru ya. Jadi guru ini menurutku sangat luar biasa, apalagi kalau misalkan dalam sekolah itu banyak sekali siswanya. Mereka itu luar biasa mendidik anak-anak di sekolah. Kemudian selanjutnya ada lingkungan. Ini penting sekali juga lingkungan. Bagaimana kemudian kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, supaya anak-anak itu lebih semangat sekolahnya, tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menurutku setiap orang, setiap pihak itu punya peran andil, tidak hanya untuk anak kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena ketika anak itu baik, kita sendiri juga yang merasa bangga. Iya, seperti itu. Oke, nah itu cara mengatasi kenakalan remaja. Nah kemudian
yang tadi ada untuk diri sendiri, kemudian orang tua, kemudian sekolah, lingkungan. Nah, ini yang saya mau tanyakan lagi. Nah, yang biasanya pelaku dari korban pelecehan anak itu keluarga sendiri. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Saya lupa, saya ada beberapa perkara yang keluarga dekatnya sendiri. Mungkin saya bisa share ke teman-teman. Yang pertama itu, saya punya perkara, Kak. Si bapak ini adalah Tenaga Kerja Indonesia ya. Dia sudah lama bekerja di Malaysia. Bahkan pada saat dia kembali ke sini itu bahasanya sudah beda. Bukan bahasa Indonesia lagi. Bukan bahasa Indonesia lagi. Kalau ini kan yang kita bahas ini pelakunya orang dewasa, tapi yang korbannya anak. Dan anak ini anaknya sendiri. Jadi berapa tahun dia setelah menikah, nggak sampai setahun kayaknya setelah menikah. Na'udzubillah, istrinya pergi, dia ditinggal sama istrinya. Kemudian anaknya ini dibesarkan oleh saudaranya si bapak ini di Bantaeng, dibesarkan. Kemudian sesekali si bapak ini kembali ke Bantaeng. Bahkan sempat ditanya pada saat kami sidang, ditanya, kenapa kamu melakukan itu ke anak kandungmu sendiri? Kenapa bisa? Saya lihat si anak itu sangat cantik sekali. Jadi pada saat itu hakimnya sempat tanya, apa karena mantan istrimu mirip dengan anakmu? Sehingga ada rasa yang bukan rasa kayak rasa kasih sayang ke anak, tapi betul. rasa yang lain begitu. Mungkin kakak paham. Tapi alhamdulillah pada saat itu si anak waktu diajak itu si anak memberontak, akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Cuman sangat disayangkan karena si anak ini kan istilahnya dia sudah ditinggalkan sama ibunya dan tidak tahu lagi dengan keluarga ibunya, dan dia dibesarkan oleh keluarga bapaknya dan bapaknya yang mau melakukan itu ke dia. Setelah dia melaporkan ke pihak berwajib, dia dibuang sama keluarga bapaknya. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu mau berlindung sama siapa lagi. Bagaimana lagi kalau ibunya sudah tidak ada, bapaknya tidak ada, keluarga dari kedua belah pihak sudah tidak dibuang, ada. Dia sebatang kara, dia jadi korban. Coba bagaimana? Betul. Sangat-sangat sangat-sangat sedih kan. Tapi saya dengar setelah kejadian itu dia akhirnya menikah. Cuman sangat disayangkan, Kak, dia menikahnya dengan orang yang seumurannya dia. Jadi dia sudah tidak punya figur untuk bisa bertanya, mendapat tempat perlindungan, tidak punya sosok ibu yang bisa mengajarkan dia bahwa kalau perempuan itu tidak boleh kayak begini, tidak boleh kayak begitu. Dia sudah tidak punya itu. Itu satu. Belum ada kasus satu lagi. Kalau dia sudah berkali-kali ini sama orang tuanya, bapak kandungnya, dan si anaknya ini, si anak perempuan ini mukanya sangat mirip dengan bapaknya. Mirip. Kalau kita bilang dia saudara kembar mukanya. Bahkan sudah bunting melahirkan. Dan dia dikasih begitu sudah hampir 2 tahun. Anak ini adalah anak yang sangat penurut. Disuruh apapun sama bapaknya dia ikut. Dia takut menjadi anak yang berdosa. Saya tidak tahu siapa yang berdosa. Bagaimana coba? Betul. Ada lagi di lingkungan keluarga omnya. Ternyata banyak sekali kasus di Kabupaten Bantaeng. Kalau saya mau sebut satu-satu banyak. Banyak sekali kasus yang di luar betul. Belum kakek tetangga. Betul. Banyak, Kak. Kalau saya mau sebut itu mungkin begini ke Bantaeng. Saya pikir kejadian-kejadian seperti itu cuma ada di luar Pulau Sulawesi. Karena yang kita ketahui bersama bahwa kita ini orang Makassar, orang yang menganut Siri Napace. Nah, itu kemudian tergerus hal-hal yang seperti itu sudah banyak perkara saya. Betul. Ada yang anak TK, ada yang anak umur 9 tahun, 11 tahun. Kalau mau diituin, dikasih duit 2.000 sama si kakek-kakek. Iya, kayak gitu seperti itu. Miris enggak, Kak? Pada saat penyerahan tersangka ke jaksa, si kakek ini kayak batuk kan. Tapi kalau saya baca berkasnya, masa saya kasihan melihat dia batuk sementara tahu bisa begitu ke anak sampai berkali-kali.
Coba. Iya, makanya ini penting banget untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Jadi mungkin ke masyarakat luas kita jangan terkecoh bahwa dia kan kakek-kakek tua sudah sakit-sakit. Oh, no. Perkara saya yang sudah terlihat seperti kakek-kakek tua tapi dia bisa gas-gas seperti itu bahkan ke anak kecil. Nauzubillah. Iya. Berarti intinya adalah pengendalian diri, jaga anak-anak kemudian kita. Memberikan edukasi dini, Sex education kan iya, kepada anak-anak. cuman jangan terlalu vulgar juga Iya. sex educationnya. Iya, betul. Misalnya cara berpakaian, kalau duduknya jangan ngangkang, mungkin hal-hal yang seperti itu berawal dari situ juga mungkin perlu diperhatikan karena kan jangan sampai karena misalnya naik beca terus duduknya ngangkang, kemudian banyak ada tetangga Timbul yang lihat orang ada lain. hasrat, kemudian nah hal-hal yang seperti itu yang kita perlu ajarkan ke anak-anak Iya, kita. sama juga kalau misalkan anak-anak itu dikasih Diberitahu. tahu. Iya. Kalau misalkan ada yang pegang area-area yang Area tidak yang seharusnya. sensitif, jangan langsung mau. teriak dan Jangan- lari. iya, dan lari. Itu saja Kak. Iya. Intinya Iya, anak umur harus 4 tahun kasihan. Iya. Anak umur 4 tahun. Jadi pada saat kami sidang itu kalau dia lihat laki-laki dewasa, dia menangis dan ketakutan, gemetaran. berarti sudah psikologis. Iya. 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 Sampai dia ini. Kan memang traumanya itu apalagi anak-anak yang berpikir saya nggak bisa berword-word. iya, soalnya kalau misalkan anak umur 4 tahun tuh pikirnya orang dewasa itu bakal melindungi saya. Iya, betul. Tapi ternyata melakukan hal yang tidak sepantasnya. Coba bayangkan ke anak umur 4 tahun digituin, dia nggak tahu. Iya. Dia nggak tahu. Dia cuma taunya sakit. Iya, Sakit. betul. Mau ngomong juga tidak Iya, jelas. tidak tahu. Iya. Itu apa namanya? Iya, betul. Saya masih tercengang. Banyak loh Kak kalau Iya. saya mau bahas satu-satu perkara saya ya. Seru ya perbincangan kita tentang Iya. anak hari ini. Ternyata aduh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana, Iya. tetap edukasi anak Tetap kalau ada orang mengeduk- asing atau orang siapapun orang terdekat, kalau misalnya kita tahu gelagatnya aneh Iya. atau mungkin kita pikir bahwa dia orang dewasa, tidak mungkin lah begitu karena itu tidak Intinya jangan iya, mudah percaya jangan dengan mudah orang percaya. lain. Iya. Walaupun keluarga sendiri, Iya. walaupun bapak sendiri ya. Bapak Tetap sendiri, iya. om sendiri, tetangga sendiri, kakeknya teman yang sama-sama anak-anak main-main di luar, Iya, dan kakeknya pentingnya juga temannya. mengajak anak berbicara ya. Iya, betul. Iya, Diajarkan sekali anak komunikasi. selalu diajarkan untuk bisa berkomunikasi. Apa yang dia lakukan di luar ditanya dari mana Ki, sama siapa, apa yang ditanya, diajari untuk dia bisa menyampaikan apa yang sudah dia rasakan, apa yang dia sudah Berterus terang, alami, seperti iya. itu. Meskipun anak masih kecil Kak. Iya. Karena korban-korban yang seperti itu anak-anak Sangat balita, rentan ya Bu. aduh berapa ya dibantainya. Iya, betul. Anak saya juga kemarin sempat jadi korban bullying dan untungnya mau berterus terang. Iya harus Kak. Dan Iya. saya juga mengembalikannya ke pihak sekolah saja. Jadi memang harus ada kolaborasi antara kita orang tua dan guru. Jangan langsung yang mencak-mencak ke Iya, sekolah itu. betul. Iya, karena kita kembali lagi kalau pembulian itu dilakukan di lingkungan sekolah, itu harus kita kembalikan ke sekolah biar gurunya yang menyelesaikan pembulian tersebut. Aturan sekolah kayak bagaimana? Iya, karena sekolah juga mempunyai aturan tersendiri. Nah, kemudian saya sudah saya tercengang dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Bantaeng. Itu ternyata sangat miris, sangat mencengangkan. Yang tadinya kita menganggap bahwa tidak ada hal-hal yang seperti itu di Kabupaten Bantaeng, ternyata banyak sekali kasus yang tidak terduga itu terjadi di Kabupaten Bantaeng. So, ayo ibu-ibu ataupun saudara-saudara, bapak-bapak, orang tua, ayo kita menjadi orang tua yang bijaksana, mulai dari jangan terlalu percaya dengan orang lain, kemudian harus membangun kepercayaan diri kepada anaknya, kemudian harus melindungi anak yang menjadi korban ataupun sanksi kekerasan terhadap anak, kita harus melindungi. Nah, kemudian itu tadi penjelasan singkat mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang sudah banyak ditangani kasus-kasus oleh Ibu Jaksa ini, dan saya ucapkan
Terima kasih atas pencerahannya, penjelasannya tentang tindak pidana anak, tentang anak ABH. Kemudian saya Aan Asriani pamit undur diri dari segmen ini Ngopi Ngobrol Pagi di Dinas Kominfo Kabupaten Bantaeng, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.